Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Rabu 4 Agustus 2021, gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney yang merupakan seorang imam yang saleh yang pada tahun 1925 dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat oleh gereja sebagai pelindung para pastor paroki. Bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema bertekun dan merendahkan diri di hadapan Yesus akan membuahkan rahmat. Sahabat Rema, bacaan Injil yang akan kita renungkan berkisah tentang Yesus yang bertemu dengan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu adalah seorang Yunani dari bangsa Sirovenia, dan orang Yahudi sering menyebut orang non-Yahudi sebagai sebutan Yunani. Perempuan Kanaan itu berasal dari Tirus atau Sidon, di mana orang Yahudi kerap menyebut semua penghuni daerah itu dengan sebutan Kanaan. Itulah sebabnya dalam Injil ia disebut sebagai perempuan Kanaan. Dan orang Yahudi menganggap bahwa orang Yunani, seperti halnya orang Kanaan tadi, sebagai orang kafir, di mana mereka tidak pantas untuk dikasihi, apalagi dihormati. Hal itulah yang menyebabkan pada ayat 23, murid-murid Yesus meminta supaya Yesus segera mengusirnya. Selain karena perempuan itu berteriak-teriak sehingga mengganggu perjalanan mereka, dan alasan lain karena perempuan itu adalah orang Yunani, seorang kafir yang tak pantas untuk dikasihi. Perempuan Kanaan itu memiliki persoalan di mana anaknya sangat menderita karena kerasukan setan. Itulah sebabnya ia datang kepada Yesus untuk memohon supaya Yesus mengusir roh jahat itu. Tetapi Yesus tidak menjawab permohonannya. Yesus tidak menanggapinya. Bukan karena Yesus cuek atau jual mahal ya. Tetapi Yesus menampilkan sikap ini karena hendak menguji iman perempuan Kanaan itu. Dan kemudian perempuan itu terus memintanya sambil menyembah Yesus. Nah, sikap tubuh menyembah ini memberi simbol dan arti sebuah sikap yang sangat merendahkan diri. Namun, lagi-lagi Yesus kembali menguji iman perempuan Kanaan itu dengan memberi semacam penolakan halus. Justru karena ketekunan iman yang dimiliki oleh perempuan itu, ia tetap memohon kepada Yesus dan akhirnya Yesus mengabulkan doanya. Sahabat Rema yang terkasih, maka apa yang mau kita renungkan dari kisah Injil ini? Ada dua hal yang bisa kita bawa sebagai motivasi hidup beriman kita. Yang pertama, marilah kita tetap terus bertekun dalam iman, dalam doa, dan dalam rasa syukur setiap hari. Dengan ketekunan itu, kita percaya bahwa Tuhan akan menyalurkan banyak rahmat bagi hidup saya dan Anda. Namun sebaliknya, jika kita kurang tekun dalam iman, bisa jadi akan muncul banyak problem yang tidak bisa kita hadapi dengan tenang dan damai. Yang kedua, mari kita saat datang kepada Yesus, kita datang kepadanya dengan sikap merendahkan diri, sikap tunduk rendah, bersikap sebagai orang yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongannya. Dan tentunya bukan sebaliknya, datang kepada Yesus dengan membawa kesombongan diri dan kuasa,
Seperti contoh doa ini. Doa orang sombong. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak kekurangan. Aku pandai, aku memiliki paras yang rupawan, tidak seperti orang lain. Sahabat Rema yang terkasih, mari kita bertekun dalam iman dan selalu datang kepada Yesus dengan sikap yang merendahkan diri, agar diri dan hidup kita senantiasa dicurahkan oleh rahmat Allah. Amin. Semoga Allah memberkati keluarga kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.